Haleluya. Pengalaman-pengalaman di dalam doa sungguh indah, karena di dalamnya ada peristiwa-peristiwa mujizat. Karena berhubungan dengan Tuhan selalu berhubungan dengan peristiwa mujizat. Karena pertemuan dengan Allah menghasilkan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Semua katakan amin dengan suara yang keras. 2, 3. Hari ini saya bicara tentang mujizat dalam pelayanan Yesus. Mujizat dalam pelayanan Yesus. Ada 5 hal yang saya akan kemukakan di sini yang merupakan pelajaran penting bagi kita. Apa yang Tuhan Yesus pernah buat tempo itu pada waktu yang lalu, itu masih efektif dapat terjadi pada kita di akhir zaman. Karena kuasa Yesus sama dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Ucapkan amin dengan suara yang keras. Mujizat pelayanan Yesus yang pertama, mujizat kesembuhan fisik. Orang buta melihat, orang lumpuh timpang dapat berjalan normal kembali, orang kusta dapat menjadi mulus sembuh seketika, bahkan orang mati bangkit. Ini adalah peristiwa mujizat yang Tuhan Yesus pernah lakukan 2000 tahun yang lalu, dan peristiwa mujizat yang sama masih efektif dapat berlaku hingga hari ini. Terjadi atas siapa? Terjadi ada atas orang-orang yang mendapatkan kasih, pertolongan, dan rahmat Tuhan. Terjadi melalui apa? Lewat doa kita, doa hamba-hamba Tuhan yang percaya. Katakan amin. Matius 15 ayat 31 merupakan ayat rujukan yang kita mesti dengar dan aminkan. Matius 15 ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah. Ayat ini merupakan kesimpulan, rangkuman dari berkat mujizat fisik. Kalau orang lumpuh itu bisa berjalan, berarti orang penyakit ginjal dapat sembuh. Haleluya. Kalau orang buta bisa melihat, itu juga berarti orang yang berpenyakit jantung dapat disembuhkan oleh Tuhan. Kalau orang kusta bisa sembuh, itu juga kita yakin dan percaya orang yang terkena kanker dan tumor itu dapat sembuh oleh mujizat Tuhan. Tuhan praktekkan itu pada waktu yang lalu. Tuhan Yesus lakukan itu bukan cuma sebagai peristiwa mujizat yang terjadi di zaman Yesus, tapi itu adalah contoh dan teladan bahwa itu dapat terjadi di akhir zaman. Siapa dari antara kita yang percaya pada kesembuhan ilahi? Lambaikan tangannya dan berkata, saya percaya kesembuhan ilahi. 2, 3. Lebih keras, 2, 3. Maka dari itu berharaplah pada Tuhan, percayalah pada Tuhan, yakinlah pada kuasa Tuhan, berimanlah pada mujizat Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan kecuali dosa. Semua dapat dilakukan oleh Tuhan. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Dia menciptakan langit, bumi beserta isinya. Dia yang menciptakan umat manusia. Masakan dia tidak tahu kelemahan-kelemahan fisik manusia? Dia yang menciptakan urat-urat, daging, usus, jantung, ginjal, dan seluruh organ tubuh manusia. Masakan dia yang mencipta itu semua, tidak sanggup melakukan penyembuhan mujizat atas apa yang terjadi pada manusia? Semua dia bisa lakukan, termasuk orang mati bangkit, termasuk orang mati itu dapat hidup kembali. Itulah kuasa Tuhan Yesus atas kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua mujizat kesembuhan pada fisik manusia itu dilakukan atas dasar belas kasihan. Apa sebab? Karena Tuhan tidak mau manusia menderita. Tuhan mau manusia sehat.
Kenapa Tuhan Yesus mau manusia sehat? Supaya bukan cuma manusia itu bisa bekerja dan berpikir baik, tapi supaya manusia yang disembuhkan dan disehatkan itu tahu memuji, tahu menyembah, tahu bersyukur, tahu beribadah, tahu berdoa, tahu melayani pekerjaan Tuhan, dan tahu berkorban. Kita sehat bukan untuk percuma, kita sehat untuk Tuhan. Katakan amin. Lebih keras katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang nomor 2 dari 5 mujizat dalam pelayanan Yesus. Mujizat kesembuhan mental dan spiritual. Orang stres, juga depresi. Orang mengalami frustrasi dan tekanan hidup, terganggulah jiwanya. Berpikirnya tidak lagi lurus, macam-macam. Dan buktinya kita lihat begitu banyak orang bunuh diri karena terjadi sakit pada mentalnya. Banyak orang melakukan dosa dan kejahatan. Itu berarti tanda dia sakit pada spiritualnya, sakit pada kerohaniannya. Sakit mental, sakit spiritual itu merupakan ancaman yang serius bagi kehidupan dan keberlangsungan pergaulan antar manusia dan pergaulan manusia dengan Tuhan. Ini mesti ditangani, ini mesti disembuhkan. Maka ada dokter ahli jiwa, ada penasihat spiritual. Tapi yang perlu aku kabarkan ke hati kita, Tuhan Yesus adalah ahlinya, ahli jiwa yang paling sempurna, dan guru spiritual yang paling dahsyat. Ia sanggup melakukan hal yang heran dalam hidup manusia. Saya percaya mujizat pada mental manusia, saya percaya pada mujizat terjadi atas kondisi kerohanian manusia. Haleluya. Kita lihat Lukas pasal 6 ayat 18. Mujizat kesembuhan mental dan spiritual. Mereka datang mendengarkan dia, ini Yesus, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Yang dapat mengganggu mental manusia, cara berpikir manusia itu adalah setan. Yang dapat mengganggu kehidupan rohani manusia sehingga malas ibadah, malas melayani, bahkan sampai kerasukan iblis, itu adalah pekerjaan roh-roh jahat. Nah, ini adalah penyakit yang sesungguhnya. Boleh saja fisiknya sehat, tapi mentalnya tidak sehat. Boleh saja kita lihat fisiknya bagus kelihatan, tapi dia sedang dirasuk oleh roh jahat, sehingga ia melakukan hal-hal yang nekat, yang tidak masuk akal, bahkan membahayakan dirinya, juga bisa membahayakan orang lain. Ini harus disembuhkan. Yang sanggup mengatasi ini namanya siapa? Ucapkan 2, 3. Buktinya catatan yang kita baca tadi merupakan rangkuman, merupakan kesimpulan dari apa yang Tuhan Yesus buat. Apa yang dia lakukan? Mereka datang untuk mendengarkan dia. Mendengarkan apa? Firman yang dia sampaikan, berita sorga yang dia sampaikan, Injil yang Yesus sampaikan. Dan mereka apa? Karena dengan firman sembuh dari sakit fisik, apalagi sembuh dari sakit mental, apalagi sembuh dari sakit rohani. Setan diusir, kuasa kegelapan dinyatakan, karena Yesus adalah yang paling unggul dari segala sesuatu. Semua pemuja Yesus, tepuk tangan di atas kepala sambil berkata, Yesus adalah Tuhan. 2, 3. Lebih keras, 2, 3. Yesus. Haleluya. Yang ketiga, mujizat atas alam. Itu adalah mujizat pelayanan Yesus yang ketiga. Saya minta kita semua yang hadir itu belajar dari ini dan yakini itu terjadi.
kita lihat terjadi tsunami dan memakan korban yang banyak. Teluk Tomini menyimpan patahan-patahan, sesar-sesar, dan ada gunung berapi di laut Selat Tomini. Itu sewaktu-waktu bisa meledak dan bisa menghantamkan ke pesisir tsunami yang besar. Lebih kurang 80 tahun yang lalu atau 90 tahun yang lalu, di kota Parigi tempo itu pernah dilanda tsunami yang besar. Menurut wakil bupati kemarin itu hampir mencapai setinggi pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi. Berdasarkan percakapan saya dengan beliau, itu kesaksian dari orang tuanya. Saudara-saudara sekalian, itu atas izin Tuhan dan atas kuasa Tuhan. Kemarin terjadi banjir besar datang dari atas, di Kuala di sana, membawa batu-batu besar dan menggelindingkan batu-batu besar. Pernah terjadi angin puting beliung di berbagai belahan bumi, termasuk tornado di Amerika Serikat, atau El Nino yang lahir di lautan Pasifik, berhembus ke Filipina, menghantam Jepang, menghantam Vietnam, menghantam kawasan-kawasan di Asia Tenggara. Itu semua digerakkan oleh satu kuasa yang dahsyat. Pernah terjadi gempa bumi yang besar di berbagai tempat, termasuk di kota Palu, dan terasa besar di Parigi yang menghancurkan gedung GPDI Siloam Parigi. Itu semua adalah kuasa Tuhan. Tuhan yang mengatur alam semesta. Kita akan periksa Alkitab bahwa di zaman Yesus pernah terjadi mujizat pada alam. Pertama, Yesus bisa berjalan di atas air. Katakan amin. Yesus pernah menedukkan angin yang kencang. Katakan amin. Lebih keras, katakan amin. Yesus pernah menyuruh Petrus, menyuruh murid-muridnya menebarkan jala di sebelah kanan, dan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Itu mujizat pada alam. Tuhan Yesus pernah apa lagi? Pernah mengutuk pohon arah dan pohon arah menjadi kering. Di zaman Yesus, pada waktu Yesus mati, terjadi gempa bumi yang besar. Pada waktu Yesus bangkit, terjadi gempa bumi yang besar. Itu mujizat pada alam. Dan kemudian kita tahu bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Di dalam Markus pasal 4 ayat 39 sebagai ayat rujukannya kita baca, ia bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Ajaib bukan? Angin yang kencang dapat diperintah oleh mulut dan firman Yesus. Teduh, maka angin menjadi diam. Tidak ada hembusan angin walaupun kecil sekecil apapun juga. Dan danau menjadi tenang setenang-tenangnya dan tidak ada riak apa-apa di dalamnya. Ini namanya Tuhan. Tuhan yang mengatasi alam. Tuhan yang memerintah alam. Tuhan yang mengatur alam, termasuk Tuhan yang mengatur kita manusia. Sebab itu tolong dengar baik-baik. Tuhan harus kita hargai. Tuhan harus kita hormati. Tuhan bisa membelah Parigi. Tuhan bisa membelah sebuah pulau. Tuhan bisa menggeser satu pulau. Alkitab berkata bahwa pulau-pulau akan bergeser dan tidak kelihatan lagi. Kalau kita masih tetap hidup aman di kota Parigi, di lembah ini, di dataran yang indah ini, itu terjadi karena izin Tuhan semata-mata. Ingat, Tuhan yang mengatur alam semesta. Maka kita harus menghormati, menyembah, meninggikan Dia, dan memberikan yang terbaik kepadanya, karena Dia adalah Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala dan katakan haleluya. Oh haleluya. Waktu-waktu ini kita masih mendapat izin dari Tuhan untuk bisa datang beribadah, datang berdoa. Itu izin Tuhan. Besok perhatikan baik-baik. Seperti yang terjadi di Ukraina, gereja menjadi kosong melompong, tidak bisa jadi tempat ibadah lagi.
karena gereja pun jadi sasaran tembakan meriam, roket, dan artileri. Tempat-tempat ibadah pun menjadi sasaran tembakan dari pesawat-pesawat tempur. Tidak ada lagi tempat yang aman di Ukraina. Kalau kita di Indonesia masih ada kesempatan untuk mencari Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, ayo cari Tuhan. Besok kita nggak tahu. Besok kita nggak tahu. Haleluya. Semua kita masih mendapatkan kasih karunia Tuhan. Manfaatkan itu untuk memuliakan Tuhan. Lambaikan tanganmu dan katakan haleluya. Setengah menit katakan haleluya. Semua katakan haleluya. Lebih keras katakan haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Tutup mata dan menyembah Tuhan 15 detik lagi. Haleluya. Katakan haleluya saja. Haleluya. Haleluya. Laki-laki, perempuan, tua dan muda katakan haleluya. Roh Kudus sedang turun atasmu dan kemuliaan Tuhan turun menjamamu. Haleluya. Berikan sorak-sorak dengan sungguh-sungguh. Muliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang keempat, mujizat dalam pelayanan Yesus. Mujizat atas makanan. Mujizat atas makanan. Kita semua butuh apa yang disebut makanan dan minuman. Makanan itu nasi yang berasal dari beras, umbi-umbian, gandum, dan lain sebagainya. Kita semua butuh minuman dari air yang tersedia. Itu bisa diolah menjadi jus, kopi susu, dan teh susu, dan lain sebagainya. Yang jelas, kita butuh itu untuk menunjang hidup kita, untuk kita sehat dan untuk kuat. Dengar baik, Tuhan siapkan itu untuk kita. Haleluya. Tuhan perhatikan apa yang akan kita konsumsi. Tuhan tahu kita butuh beras. Katakan amin. Tuhan tahu kita butuh ikan sebagai lauk pauk. Tuhan tahu kita butuh sayur sebagai pelengkap gizi. Tuhan tahu kita butuh buah untuk melengkapi nutrisi kita. Tuhan tahu kita butuh air minum dalam berbagai banyak varian dan variasi. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Tadi di kantor gubernur kita bercakap-cakap dengan sekelompok orang yang ingin bertemu dengan gubernur. Dan kelompok orang itu ternyata ingin menawarkan kepada gubernur salah satu jenis tanaman yang berbuah, yang bisa menjadi pengganti gandum untuk membuat roti, untuk membuat makanan, dan itu bagus untuk daerah Sulawesi Tengah. Nama tanaman itu adalah sorghum. Itu biasa tumbuh di luar negeri, menjadi pengganti daripada gandum. Karena mereka bilang begini, sekarang ini dunia akan mengalami krisis gandum, karena produsen gandum terbesar di dunia lagi ada konflik besar, yaitu Rusia sebagai nomor 3 penghasil gandum di dunia, atau nomor 2, tentu saja setelah Amerika, India, ada Ukraina. Nah, ini tadi bukan percakapan, ini kesimpulan saya. Mereka berkata, mereka ingin menawarkan kepada Pak Gubernur supaya ini dikembangkan di Indonesia. Dan pilot projectnya akan dilaksanakan di Kabupaten Poso, di Napu. Dan ini sudah dikembangkan di NTT, dan ujung tombaknya adalah Pendeta Maria. Pendeta Maria yang sudah melaksanakan ekspor ke luar negeri sorghum. Saya berkata pada saudara, Tuhan tahu bahwa kita butuh makan.
Karena kerongkongan ini rata-rata kerongkongan tubir. Tuhan tahu kita butuh makanan. Haleluya. Mari kita lihat ada cara istimewa dari Tuhan untuk mengatur, membuat manusia itu kenyang. Dalam Yohanes 21 ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka lihat ada api dan arang, di atasnya ada ikan dan roti. Ini tentang murid-muridnya yang lagi cari ikan di Danau Galilea. Mereka semalam suntuk coba menebar jala di bawah pimpinan maestro penangkap ikan Petrus, tapi nihil. Mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi profesionalitas kadang-kadang tidak menghasilkan apa-apa. Keahlian kadang-kadang tidak berguna untuk menghasilkan uang. Teknik, gaya, kemampuan ternyata tidak bisa memberikan produksi apa-apa. Yesus datang. Ketika Yesus datang, Yesus memberi perintah. Ketika mendapat perintah dari Tuhan, mereka kemudian menebar jala. Mereka menangkap ikan yang banyak. Haleluya. Tuhan sanggup menyiapkan berkat untuk kita dengan cara-cara unik, dengan cara-cara istimewa, karena berkat makanan dari Tuhan, karena semua tumbuhan makanan itu dicipta oleh Tuhan. Semua ikan-ikan, air tawar, air laut, burung-burung di udara, semua Tuhan yang ciptakan. Tuhan tahu apa yang harus menjadi makanan kita, yang mampu serviskan untuk kita. Yang percaya Tuhan jamin kebutuhan makan minumnya, katakan amin. Jadilah menurut imanmu. Yang percaya dan yakin bahwa engkau dijamin hidupmu oleh Tuhan, katakan amin. Jadilah menurut imanmu. Itu tentang ikan. Ternyata waktu mereka mendarat tiba di tepi pantai, mereka lihat Tuhan sudah bakarkan ikan untuk mereka. Udah Tuhan tangkap ikan itu dan siapkan bagi mereka, atau Tuhan ciptakan ikan itu, taruh di atas bara, bakarkan untuk Petrus CS. Mereka makan dari roti yang disiapkan oleh Yesus dan ikan yang disiapkan oleh Yesus. Paket lengkap. Roti bakar plus ikan bakar. Tuhan tahu kita lapar. Tuhan mampu beri kita makan. Itu untuk 7 orang murid Yesus. Tapi Tuhan pernah beri makan 5.000 orang laki-laki. Tuhan pernah beri makan 4.000 orang laki-laki dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Ini peristiwa ajaib. Jangan takut tentang masa depan, anak-anak muda. Jangan takut dengan kehidupan masa depan ibu-ibu. Ada Tuhan yang jamin kita untuk urusan apa yang kita mau makan dan apa yang kita minum. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penyayang. Dia pengasih. Dia sanggup menolong kita, bela kita, berkati kita, jamin hidup kita. Haleluya. Tuhan sudah garansi kita, karena kita adalah anak-anak-Nya. Yang terakhir, dari 5 mujizat yang sanggup Tuhan beri bagi umat manusia, yang kelima adalah mujizat keselamatan. Mujizat keselamatan. 4 mujizat sebelumnya berkaitan tentang kehidupan manusia di bumi. Tapi mujizat yang terakhir ini, mujizat keselamatan ini, bicara soal kehidupan selama-lamanya di surga. Jadi sedangkan surga dia kasih, apalagi mau makan. Sedangkan surga dia kasih hidup kekal, tidak mati-mati, tidak sakit-sakit. Surga itu tidak sakit-sakit, tidak mati-mati. Apalagi penyakit di bumi. Apalagi cuma sakit, ya sanggup menyehatkan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lihat bahwa keselamatan pun Tuhan kasih. Dalam Lukas 7 ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu,
imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Siapa perempuan ini? Siapa dia? Perempuan ini adalah perempuan pendosa, pelacur, jahat, kotor, najis, penuh noda. Penuh noda. Dia memiliki daftar kejahatan yang memalukan, terkenal pendosa. Karena dikatakan di situ dia adalah wanita pendosa. Tetapi ketika dia datang pada Yesus, Yesus sambut dia. Tapi kita sering menghakimi orang lain. Dia pendosa, dia jahat, dia keji. Siapa kita? Sedangkan Yesus menyambut orang berdosa. Haleluya. Kita berkata dia nggak beres orangnya, dia jahat orangnya, dia kurang ajar, dia nggak beres. Kita kemudian mencercah dia, ceritain kepada teman kita, wah dia. Yesus menyambut orang berdosa. Tapi orang yang berdosa ini datang pada Yesus. Dia kemudian mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Dia berkorban untuk Yesus. Dia berkorban untuk Yesus. Kemudian seorang protes. Dia bilang, aku datang ke rumahmu, engkau tidak cuci kakiku. Pada muridnya, pada Simon, atau pada siapa itu. Tapi orang ini, dia pendosa, tapi dia kasih yang paling mahal dari miliknya, yaitu minyak narwastu yang mahal. Dia urapi aku, dia korbankan untuk aku. Kepada orang inilah, kepada orang yang paling berdosa, Tuhan kasih hadiah keselamatan. Haleluya. Apalagi kita yang suka berdoa, apalagi kita yang suka melayani, apalagi kita yang suka hidup benar di muka Tuhan, apalagi ibu-ibu Siloam yang setia setiap minggu beribadah, apalagi bapak-bapak Siloam yang takut akan Tuhan dan rajin beribadah, apalagi anak-anak muda Siloam yang suka berdoa semalam suntuk. Anak-anak muda kita ini suka berdoa semalam suntuk. Tapi kalau orang-orang tua tidur semalam suntuk. Karena sudah tua juga mesti tidur banyak ya. Tapi jangan lupa juga berdoa. Amin. Katakan amin sambil menganggukkan kepala. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang sedang diberkati Tuhan, ada surga Tuhan berikan kepada kita. Itulah keselamatan kekal. Ini pelajaran yang indah sekali bagi saya dan bagi saudara. Dan saya buat pelajaran ini di antara jam 1 malam sampai jam 2 malam tadi malam. Saat pulang dari 2 kali pelayanan di Palolo Timur dan Palolo Barat, pulang sudah kecapean, nggak bisa dibawa jinak ini mata. Nah, lebih baik saya melihat Alkitab dan belajar Alkitab. Dan saya bagikan untuk saudara sekalian. Mulai berdoa. Mulai tinggikan Tuhan. Siapkan diri kita dan hati kita. Glory, haleluya. Ya api Pantekosta heranlah. Ya api Pantekosta heranlah.